Sumber energi tradisional berbasis minyak, batu bara, dan gas alam selama ini terbukti efektif untuk pembangunan ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan dampak yang dihasilkan energi berbasis fosil dan ketersediaan yang semakin lama semakin menipis, tentunya memunculkan suara akan potensi energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi terbarukan paling melimpah di dunia, dengan total potensi sebesar 441,7 gigawatt. RUU EBET atau energi baru dan energi terbarukan dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, melihat kondisi dan dampak penggunaan bahan bakar fosil yang sangat mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia, harus segera dicari sumber daya energi alternatif karena cadangan sumber bahan bakar fosil sudah mulai menipis. Dari sisi jumlah minyak kita ini total tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau tidak ditemukan cadangan baru yang signifikan, minyak kita, crude kita, minyak mentah kita hanya kurang lebih 10 tahun lagi paling lama. Tapi ingat, ketiga energi fosil tadi juga polutif, kan begitu. Nah, kita sepakat ada namanya zero emission di tahun 2060. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat segera terselesaikan dan bisa dibanggakan pada puncak acara G20 Summit di Bali yang akan datang. Insya Allah RUU yang sekarang sudah menjadi draft RUU inisiatif DPR dalam pembahasan nanti di tahun sidang atau bulan depan sudah jadi, sehingga ketika kita nanti ada G20 Summit kita sudah punya undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh upaya pengembangan energi terbarukan tenaga listrik melalui teknologi panel surya. Komisi 7 DPR RI menegaskan pembangunan teknologi panel surya harus dibarengi dengan semangat pemanfaatan komponen lokal. Dalam kunjungan spesifik ke PT LEN Industri di Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan, pengembangan energi terbarukan panel surya harus sejalan dengan kenaikan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kita masih prihatin terhadap tingkat kandungan dalam negeri ya, bahwa TKDN-nya itu masih bisa diperbesar, ditingkatkan lagi. Ya, ditambah lagi bahwa bahan baku untuk panel surya itu masih harus diimpor. Berkaitan dengan peningkatan TKDN, Direktur Strategis Bisnis dan Portofolio PT LEN, Linus Andor Mulana Sijabat mengatakan, belum adanya pasar untuk menjual komponen panel surya lokal menjadi pokok permasalahan dalam peningkatan TKDN. Nah, bagaimana supaya naik? Ya harus bangun industri hulu, gitu. Nah, industri hulu yang membangun harus ada kepastian market, kan gitu kan? Nah, itu tadi yang, ya itu jadi bahan pertimbangan lah dalam anggota Dewan itu dalam membuat undang-undang ya, supaya semua jalan gitu. Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan panel surya diutamakan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai, kunci pengembangan panel surya terletak pada investasi industri di sektor hulu, serta ketersediaan komponen tenaga surya di pasar lokal. Kita harus bisa merancang sedemikian rupa, baik di dalam undang-undangnya maupun turunan di bawahnya, agar menciptakan sebuah atmosfer, milieu yang bisa mendorong hulu dari EBT ini bisa meningkat terutama. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan. Salah satu poin pembahasan yang menarik dalam rancangan Undang-Undang EBET adalah bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan paling lambat pada 2024. Rancangan Undang-Undang EBET diharapkan dapat mengarahkan pengembangan energi terbarukan sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah rancangan Undang-Undang EBET harus bisa mensinergikan regulasi-regulasi terkait energi terbarukan yang ada saat ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.